Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok 2 dari kelas 12-2 akan menjelaskan materi mata pelajaran pendidikan Pancasila pada bagian bab 4, yaitu generasi solutif mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban pada bagian B. Bagian B yaitu warga negara muda merancang, bangun, dan menerapkan renungkan. Nomor 1 yaitu ada gagasan untuk mengatasi perundungan melalui rancang, bangun, dan menerapkan renungkan. Dalam perlindungan HAM atau hak asasi manusia terdapat dua klasifikasi yang perlu dipahami. Hak non-derogable adalah hak yang tidak dapat dikurangi atau dicabut, yaitu hak asasi yang bersifat absolut dan tidak boleh diambil atau dikurangi dalam keadaan apapun, termasuk keadaan perang atau darurat. Hal ini dilindungi oleh Pasal 28I Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Hak yang terdapat pada undang-undang tersebut berupa 1. Hak untuk hidup dan 2. Hak untuk tidak disiksa. 3. Hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani. 4. Hak beragama. 5. Hak untuk tidak diperbudak. 6. Hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum. Nomor 7. Hak untuk tak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Contohnya, perundungan merupakan pelanggaran berat karena melanggar hak non-derogable. Karena dapat menyebabkan seseorang tidak dapat hidup layaknya manusia sesuai dengan haknya. Perilaku perundungan bukan hanya sekedar menurunkan martabat dan rasa aman, tapi juga melanggar hukum dan norma sosial. Yang kedua, ada gagasan tentang mengatasi intoleransi dengan rancang, bangun, dan menerapkan atau yang bisa disebut dengan renungkan. Lalu, hak derogable. Hak derogable adalah hak yang dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara sesuai berdasarkan dengan hukum. Adapun alasan pembatasan yaitu demi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moral umum, atau untuk menghormati hak orang lain. Nah, untuk contohnya itu, dia ada hak atas kebebasan berkumpul, hak berserikat, hak berpendapat atau berekspresi. Apakah intoleransi dapat mengarah pada pelanggaran yang derogable? Tentu saja, intoleransi bertentangan dengan prinsip HAM, khususnya kebebasan berpendapat yang dijamin pasal 19 Deklarasi Universal HAM dan Kovenant Internasional tentang hak-hak dan sipil dan politik, yang menggarisbawahi hak universal untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi tanpa diskriminasi atau campur tangan, kecuali untuk pembatasan yang diizinkan secara hukum demi menghormati hak orang lain dan melindungi ketertiban umum. Adapun tanggung jawab khusus diantaranya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk a. menghormati hak atau nama baik orang lain, b. melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum. Solusi untuk mengatasi intoleransi ialah 1. memberikan pengetahuan tentang intoleransi dan dampak buruknya. Memberikan pengetahuan tentang hak atas kebebasan berpendapat dan batasnya. 3. Menguatkan kapasitas pengetahuan masyarakat tentang internasional intoleransi dan membuat kebijakan aturan terkait intoleransi. Ayo kita wujudkan Indonesia yang lebih baik. Pelajari bagaimana warga negara muda bisa membuat perbedaan dengan merancang solusi untuk mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kesimpulan materi ini membahas tentang pentingnya memahami hak asasi manusia dan cara mengatasi pelanggaran
hak seperti perundungan dan intoleransi. Solusinya meliputi memberikan pengetahuan, menguatkan kapasitas masyarakat, dan membuat kebijakan atau aturan terkait. Dengan demikian, warga negara muda dapat membuat perbedaan dengan merancang solusi untuk mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Sekian penjelasan materi dari kelompok 2, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.